Yang luar biasa diantaranya adalah ketika beliau mencoba untuk hijrah ke Taif. Bahkan ini adalah peristiwa paling berat, hari terberat dalam sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengakuan Rasulullah SAW sendiri. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hal marra 'alaika yaumun hiya ashaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Pernahkah engkau melalui suatu hari wahai Rasulullah yang itu terasa lebih berat daripada saat perang Uhud? Pernah enggak engkau melalui peristiwa yang lebih menyakitkan lagi bagimu? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, qad laqitu min qaumiki ma laqit. Memang benar, selama ini aku telah merasakan gangguan luar biasa dari kaummu, dari orang-orang Quraisy terhadapku. Wa kana ashadda ma laqit yauma al-aqabah. Tapi yang paling berat pengalamanku dengan mereka adalah pada hari Aqabah. Hari Aqabah ini hari bukan baiat Aqabah ya, bukan. Tapi oleh sebagian yang mensyarah hadis ini, itu merupakan nama suatu tempat. Ya, nama suatu tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu idz aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ibni abdi kulal falam yujibni ila ma arad. Ketika itu aku hanya dengan ditemani oleh sahabat setia beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berangkat ke kota Taif. Tujuannya apa? Mencari suaka politik. Karena selama ini beliau berdakwah dan senantiasa diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Senantiasa disakiti, sahabatnya ada yang dibunuh di depan mata beliau seperti Ammar bin Yasir, seperti Yasir dan istrinya Sumayyah. Dibunuh di depan mata Rasulullah SAW. Ada yang disiksa dengan siksaan yang sudah di luar batas kemanusiaan seperti Bilal dan Khabbab dan yang lainnya. Oleh karena itu beliau memandang perlu untuk mencari backup ya, suaka politik. Dan beliau berharap agar pembesar Taif ketika itu, Ibnu Abdi Yalail dengan dua orang saudaranya, mau menerima beliau, memberi beliau jaminan keamanan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di luar harapan, ternyata Ibnu Abdi Yalail justru menampik mentah-mentah ya, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau memberikan suaka sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah minta kepada mereka, kalaulah kalian tidak mau memberi perlindungan kepadaku, tolong rahasiakan kedatanganku ke sini. Jangan sampai kalian cerita-cerita kepada orang-orang Quraisy sehingga mereka malah mendapatkan angin. Mereka merasa tidak ada lagi yang mau membela saya, mereka akan semakin menjadi-jadi dalam mengintimidasi saya. Tapi mereka juga tidak melakukan permintaan Rasulullah yang kedua ini. Justru mereka kerahkan orang-orang gila dan anak-anak kecil untuk berbaris di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW ketika pulang kembali ke Mekah, dan mereka perintahkan agar melempari Rasulullah SAW hingga berdarah kakinya. Di saat-saat yang berat seperti itu, beliau dalam kondisi yang sedih luar biasa. Falam astafiq illa biqarnith tha'alib. Saya baru sadar ketika sudah mencapai sebuah tempat bukit yang namanya Qarnuth Tha'alib. Fanazala Jibril. Maka turunlah Jibril dari langit menyalamiku, kata Rasulullah SAW, dan membawa teman, yaitu malaikat penjaga gunung. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma radduhu alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'muru bima syi'ta. Wahai Muhammad, Allah sudah mendengar bagaimana ucapan kaummu dan jawaban mereka terhadap permintaanmu. Dan ini Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk kau perintahkan sesukamu. Kemudian disalami oleh malaikat penjaga gunung dan dia
menawarkan, engkau perintahkan aku untuk apa? In syi'ta an utbiq alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan angkat 2 gunung besar di kota Makkah yang dikenal dengan Al-Akhsyabain, yaitu Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiqan. Cuman sekarang sudah nggak ada, udah dipangkas untuk hotel-hotel ya. Kalau antum lihat hotel Zamzam Tower yang ada jamnya besar, itu dulunya ada bukit di situ, ada gunung namanya Jabal Abi Qubais, dan ada lagi nggak jauh dari situ ada Jabal Qu'aiqan. Ya, kedua gunung besar itu akan aku timpakan kepada warga Taif. Seandainya engkau mau, aku akan lakukan itu, kata malaikat. Apa kata Rasulullah? La. Walakin arju an yukhrijallahu min aslabihim man yuwahhidunallah. Tidak. Justru aku berharap suatu ketika Allah akan keluarkan dari keturunan mereka generasi-generasi yang bertauhid. Dan mereka ini adalah suku Thaqif, ya, Bani Thaqif, orang-orang Taif ini. Dan subhanallah pada tahun ke-9 Hijriah mereka masuk Islam. Bani Thaqif masuk Islam.